aja atau Pak Wawa ikut juga? Buat aja. Namanya Kak Adil. Sama-sama menunggu. Yang satu dia Kak Red. Bang, ya bang, set bang. Pak dosen, set. Lewatin Kak. Jadi udah ganti pengumumannya bang? Senior pasca. Siapa namanya bang? Ada nimnya bang biar kita dicek dulu terus. Ini Pak kelompok IPA kan? Depan. Biasanya ambil posisi yang strategis. Siapa? Matiin. Satu bangku satu meja 5 kon. Jadi 2 penumpangnya. Hah? Itu kurang 2 penumpangnya. Udah penumpangnya. Aman. Ini Pak Kodar nih. Pak Kodok, Pak Kodar nih. Ini Kodar. Bukan. Bapak dan Ibu tuh ya. Silaturahmi kelompok tani sekota Pekanbaru dengan wali kota Pekanbaru di akhir masa jabatan. Pak Harmin Sah saja atau sama Pak Harmin Sah. Ini baru Januari kemarin. Ini baru lah, kita kan belum pernah kenal kemarin. Ini katanya nggak ada halal-halal. Belum. Oke. Kita belum mulai tapi kita berdoa dulu. Persiapan sebelum acara dimulai. Supri dia tanpa imam nggak apa dia. Hilangan room. Tak tahu imam seleksi apa kemarin. Siapa dia? Sasi alam. Pemuda apa gitu? Spora. Hah? Spora. Tahun 2022. Salawat beriring salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon yang saya muliakan untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipandu oleh Ustadz Haji Abdul Muin SP. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang kita panjatkan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hendak ke Siak naik sampan, sebelum Perawang singgah di Minas. Mari kita dengarkan penyampaian laporan disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Hewan Haji Muhammad Firdaus MSI. Disilakan. Anak Melayu mengaili ikan, pergi menggunakan sampan. Karena masih suasana lebaran,
kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Beli beras, beli talas, beli di pasar hari Selasa, kerja keras pasti dibalas, semoga sukses sepanjang masa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi sirri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Firdaus STMT, yang terhormat Ketua Umum DPW Santri Tani Nahdlatul Ulama, Buya Tengku Rusli Ahmad, yang saya hormati Ibu Mega SP serta rombongan dari PT Paten, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pertanian, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Lingkup Pertanian dan Perikanan, yang saya hormati Koordinator PPP serta penyuluh Kota Pekanbaru, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para ketua kelompok, sekretaris, bendahara se-Kota Pekanbaru yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama tentunya mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah di sore hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara silaturahmi dengan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersama dengan kelompok tani se-Kota Pekanbaru yang ditaja oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Kemudian selawat dan salam tak bosan-bosannya kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Wali Kota, Buya Tengku Rusli Ahmad, Bapak Ibu semua yang hadir, pertama tentunya kami ucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadirannya, terkhusus kepada Bapak Wali Kota di dalam kesibukan sehari-hari, apalagi hari ini. Beliau baru menerima, Bapak Wali Kota baru menerima penghargaan kearsipan tingkat nasional. Tepuk tangan Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Wali Kota melanjutkan nanti peletakan batu pertama pembangunan gedung kearsipan Kota Pekanbaru. Bapak Wali Kota yang kami hormati, kegiatan ini sebelumnya sudah diisi Pak Wali dengan Bu Mega. Baru ini tadi ada sosialisasi terkait dengan pupuk paten, dan ini memang kita minta waktu Bu Mega untuk mengisi acara ini sambil kita menunggu kegiatan yang kita laksanakan. Bapak Wali Kota yang kami hormati, tentunya kami dari Dinas Pertanian dan seluruh kelompok tani di Kota Pekanbaru, khusus dan teman-teman KTNA, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah begitu intensnya di sektor pertanian. Bapak Wali Kota kalau kita undang, beliau selalu hadir. Beliau selalu menempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kelompok tani. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Kita lihat sangat singkat karena Pak Wali ditunggu juga di Tenayang. Yang saya hormati Pak Wali, Pak Kiai Firdaus MT beserta Kepala Dinas dan seluruh jajarannya, kepada seluruh Ketua Kelompok Tani, KTNA dan seluruh jajarannya. Singkatnya kehadiran saya di sini diundang karena kebetulan saya adalah Ketua Umum DPP Santri Tani Nahdlatul Ulama, dan Pak Wali Kota kita ini karena seorang tokoh visioner tingkat nasional dan malahan saya rasa sudah mencakup internasional. Karena visioner beliau ini berada di posisi pembina Dewan Pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama tingkat nasional. Santri Tani Nahdlatul Ulama ini hadir di tengah-tengah petani
peternak, nelayan, dan perkebunan. Ini dalam rangka menyelesaikan persoalan, solusi daripada persoalan yang ada di petani. Salah satunya adalah permodalan. Nah, ini saya ingatkan kepada seluruh kita sudah bekerjasama dengan Polda Riau. Semua ketua Satri Tani tingkat desa dan kelurahan itu ketuanya adalah Babin Kamtipmas. Dan ketua pembinanya adalah kalau di Kota Pekanbaru adalah lurah. Kalau di desa adalah desa, kades ya. Karena ini persoalan modal, maka Santri Tani akan memberikan solusi. Pertama, modal itu akan dikeluarkan oleh Santri Tani itu sendiri, organisasinya mengeluarkan. Yang kedua, Santri Tani sudah melakukan kerjasama dengan beberapa bank. Salah satunya adalah BRI, BNI, dan BCA dan Mandiri. Ada 2 perusahaan besar yang ada di tingkat nasional sudah MOU dengan Santri Tani bahwa apabila kelompok tani meminjamkan dana KUR di bank, itu apalisnya adalah perusahaan. Jadi nggak perlu lagi menyiapkan lagi seluruh dokumen KUD itu kelompok tani tersebut, harus sertifikat lah, harus diukur tanahnya lah. Besok tinggal menyebutkan menanam jagung ada 10 hektar dan itu dibenarkan oleh lurah, dibenarkan oleh kades, itu kita jadikan mendapatkan bantuan kredit usaha kecil untuk kelompok tani. Itu dana KUR akan dikeluarkan. Yang berikutnya lagi, ini solusi yang kedua, masalah pupuk. Santri Tani pada hari ini hadir dalam rangka menyelesaikan persoalan pupuk. Karena petani kita hari ini tidak pernah kaya karena banyak modal yang dikeluarkan. Banyak persoalannya yang ditimbulkan setelah pertanian itu berhasil. Salah satu contoh, ini baru semalam saya ketemu dengan kadesnya, salah satu kades di Siak. Sebelum dia menanam ubi, perjanjiannya dengan pabrik itu adalah 1.000 per kilo. Setelah mau panen jatuhnya 400 perak. Akhirnya dibiarkannya saja. Terakhir saya sampaikan kita tanam jagung saja. Oleh karena itu untuk lebih meyakinkan kami Santri Tani, karena ini sudah saya pasang label nih. Ini nama pupuknya paten. Nah, ini paten pupuknya. Untuk menanam jagung, nah ini kalau bagi kelompok tani ya atau perorangan yang pernah nanam jagung, itu 1 hektar berapa pupuk Korea atau NPK yang dihabiskan. Tetapi dengan pupuk paten sampai panen, nah, sampai panen ini sudah kita hitung hanya lebih kurang 1.250.000. Sementara pupuk panen daripada jagung 1 hektar itu bisa mencapai 8 ton sampai 12 ton. Karena kalau kita lihat testimoninya, ada yang 1 batang itu 2 tongkol sampai 7 tongkol. Dan buahnya besar-besar. Dan sudah saya buktikan di kopi aren saya tanam kemarin. Kurma saya 2 tahun 6 bulan sudah berbuah. Kacang panjang biasanya saya lihat di pasar panjang segini, bukan kacang panjang namanya ini. Kacang setengah panjang namanya. Dengan pupuk paten hampir setengah meter segini panjangnya. Dan mengkilat. Tidak ada lagi. Nah, ini yang kita banggakan juga, ini Kepala Dinas Pertanian Payakumbuh. Nah, ini Bapak Wali Kota juga hadir. Dia juga ingin mendengarkan, dan juga tanggal 21 katanya Pak Bupati juga akan menemui kami dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada di Payakumbuh sana. Terutama jeruknya yang banyak makan hama. Ini akan diselesaikan oleh pupuk paten. Nah, oleh karena itu harapan kami, karena Pak Kiai Firdaus ini adalah seorang tokoh visioner yang mampu mengangkat masalah petani ini yang sudah dibuatnya fondasi, walaupun beliau nanti tidak menjabat menjadi wali kota, tapi dia tetap akan berkarya demi masyarakat Kota Pekanbaru ini khususnya. Ini suatu kebanggaan, seorang kepala dinas dengan seluruh perangkatnya sangat menghargai, menghormati, memberikan apresiasi kepada seorang kepala daerahnya
pada hari ini di detik-detik terakhir, di waktu yang sangat sibuk, disempatkan juga membuat acara silaturahmi bersama seluruh kelompok tani binaan Pak Wali Kota. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahu. Ketiga adalah mewakili dari kelompok tani, karena kami juga pengurus kelompok tani yang ada di Sialang Rampai. Kebetulan ketua kelompok taninya ada di sini, Bu Nur Hasmi juga. Yang berikutnya lagi mewakili dari KTNA Kota Pekanbaru. Jadi banyak hal yang perlu saya wakilkan. Akan tetapi tadi diminta sebagai sepatah kata atau ucapan terima kasih yang tidak terhingga dari kami selaku kelompok tani nelayan jalan yang ada di Kota Pekanbaru, di mana kelompok tani sudah tersebar di seluruh kecamatan yang ada, Pak. Nah, kurang lebih 400 kelompok tani yang ada. Ini tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berkreasi, tidak akan bisa berinovasi tanpa adanya bantuan kebijakan dari pihak pemerintah. Nah, di sini terbukti bahwa pihak pemerintah sudah memberikan kepeduliannya dalam bentuk apa? Mungkin rekan-rekan di kelompok tani tidak merasa langsung kepada kelompok taninya, akan tetapi ada kepedulian dalam hal kebijakan. Ini terima kasih banyak kepada pihak pemerintah, terutama Pak Wali Kota. Ada beberapa kebijakan yang mungkin tidak kita ketahui atau belum tersampaikan. Salah satunya bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan kosong. Itu sudah ada perdanya. Sehingga petani jangan merasa kami tidak punya lahan, nggak bisa berkembang, nggak bisa kaya seperti apa yang katakan Pak Tengku tadi. Bisa. Saatnya kita bukan hanya sekedar petani, tapi harus jadi pengusaha tani. Itu yang pertama. Kebijakan yang kedua apa lagi? Sekarang dengan adanya peraturan-peraturan yang memang ya dari beberapa BPP yang ada, penjulu yang ada, terima kasih banyak sudah memberikan fasilitas kepada petani dan kelompok tani sehingga kita bisa bergerak banyak hal. Ini salah satu bukti kepedulian dan kita ucapkan terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya lagi apa? Kreativitas dari para petani sudah dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, dan ini pun membawa nama Kota Pekanbaru di kancah nasional. Salah satunya terakhir kemarin Pak Wali Kota memperoleh anugerah Adi Bakti, ya Pak ya, yang diserahkan oleh KTNA nasional di Bali kalau nggak salah. Ini merupakan apresiasi bahwa inilah bukti kepedulian dan kerjasama pihak pemerintah dengan petani yang ada. Ini ribuan terima kasih Pak sekali lagi kami dari petani, sehingga tidak bisa kami membalas apapun, hanya Allah yang bisa membalas semuanya. Dan kami pun ya di akhir jabatan ini, di akhir masa kepemimpinan Pak Wali Kota kita berharap karena beliau juga menjadi pembina di KTNA, tidak hanya sampai berakhir masa jabatan seperti yang dikatakan oleh Bu Yanten Korupsi tadi, bahwa habis masa jabatan itu hanya seremonial bahwa berakhirnya tugas. Akan tetapi sebagai pembina itu never ending process, tidak akan pernah berakhir selama masih ada manusia di muka bumi yang membutuhkan pangan. Berarti pertanian selalu dibutuhkan, Pak. Maka kami butuh tunjuk saran Bapak sebagai perpanjangan tangan adalah Kepala Dinas, karena namanya sama juga, sehingga luar biasa visionaris antara Wali Kota dengan Kepala Dinas pun luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Nah, kami mungkin banyak sekali kesalahan yang pastinya tidak kami sengaja dari kelompok tani maupun para petani yang sering mungkin menjengkelkan, buat proposal, minta bantuan seakan-akan merepotkan. Pak, kami minta maaf karena selama ini kami hanya itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai salah satu perpanjangan tangan bahwa kami butuh sesuatu. Memang tidak semua yang kita butuhkan, yang kita inginkan terpenuhi. Salah satunya beberapa kelompok tani ada yang mendapatkan bantuan-bantuan, tapi yang belum harus bersabar hati, sehingga mungkin saja mudah-mudahan di kelompok tani yang kurang lebih 400 yang ada di Kota Pekanbaru
tidak akan ya mengutuk atau apa namanya Pak ya, akan selalu bersabar, mudah-mudahan nggak tahun ini, tahun depan dan tahun berikutnya. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk menutup sambutan ataupun mungkin ucapan terima kasih kami yang tidak terhingga Pak. Kami hanya bisa memberikan beberapa bait pantun saja. Mudah-mudahan berkenan, saya harus contekan dulu. Wali kotanya Pak Firdaus, kadis pertaniannya juga Firdaus. Kerjanya ikhlas dan tulus serta serius. Wajar kalau kita beri nilai 100. Pergi memancing di kolam Sulpan. Kan Pak Sulpan ada ya? Jangan lupa membawa umpan. Kota Pekanbaru sudah mapan. Kenapa tidak kita tingkatkan? Bu Rita pergi ke pasar bawah. Bu Rita mana? Oke. Membeli kentang dan bawang merah. Jasa Bapak tidak terhingga. Hanya Allah yang bisa membalas dengan pahala. Masih ada 2 lagi, tenang. Pak Arlan. Ada Pak Arlan? Pak Arlan pergi berkuda. Kudanya putih dan juga indah. Terima kasih telah bersama KTNA. Petani makmur dan jaya. Terakhir, mana Bu Mila? Oke, Bu Mila berbaju merah. Berbaju merah lagi cerah. Walau Pak Wali tidak di kota, tapi dia ada di hati kita. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong pantun dari MC ya Pak ya, luar biasa. Depan udah rendang. Selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan dari Dinas Pertanian dan penghargaan kepada kelompok tani berprestasi. Kami jemput ke depan 1 Supriyanto SS, 2 kelompok tani Mentangor, 3 kelompok tani Wijaya Makmur, 4 kelompok tani Primajaya, 5 kelompok tani Sejahtera, 6 Pokdakan Mina Usaha. Kepada Bapak yang saya sebutkan tadi, mewakili kelompok tani, dipersilahkan mengambil tempat. 1 Bapak Supriyanto SOS, 2 kelompok tani Mentangor, 3 kelompok tani Wijaya Makmur, 4 kelompok tani Primajaya, 5 kelompok tani Sejahtera, dan 6 Pokdakan Mina Usaha. Selamat kepada masing-masing kelompok tani berprestasi. Berikan aplaus untuk kelompok tani sekota Pekanbaru yang berprestasi pada tahun 2021. Dan Bapak Ketua Umum DPP Santri Tani NU, Bapak Buya Haji Tengku Rusli Ahmad SE dan MM. Terima kasih. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahim dalam acara silaturahmi kelompok tani sekota Pekanbaru dengan wali kota dan wakil wali kota di akhir masa jabatan.
Semoga saja silaturahim kita ini dirahmati dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan kita banggakan Kiai Rusli Ahmad, Ketua DPW NU Wilayah Riau dan juga Ketua Umum Santri Tani ya, Indonesia. Sekali lagi, Santri Tani NU Indonesia. Tadi kita sudah lihat gambarnya kerjasama yang telah dan akan ditingkatkan lagi. Yang kami hormati Kepala Dinas Halil Bait, Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru beserta sekretaris dan juga para kepala bidang dan staf. Kemudian alhamdulillah juga bersama kita Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh. Coba berdiri. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Salam ke Pak Wali ya. Pak Bupati. Pak Wali ya, Wali Kota Payakumbuh ya. Juga hadir bersama kita Ibu Mega SP. Terima kasih Ibu ya, datang dari Sulawesi, meluangkan waktu dan juga mau berbagi akan ilmu. Kemudian yang kami cintai dan sangat kami banggakan KTNA, baik pengurus maupun juga para anggota ya, dan khususnya Pak Dr. Kodar ya, Pak Dr. Sikat beserta keluarga Ibu. Kemudian seluruh Bapak Ibu, seluruh kelompok tani yang ada di Kota Pekanbaru, baik yang berkesempatan hadir maupun juga yang belum berkesempatan hadir. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Bapak sekalian, pertama kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena kita masih dalam suasana Syawal. Semoga saja kita benar-benar bagi umat Islam yang telah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa dan juga mengisi malam Ramadan dengan bermacam kebaikan, dan kita harapkan tentunya di Syawal ini kita menjadi insan-insan yang muttaqin. Semoga saja kita menjadi orang yang beruntung. Bapak sekalian, saya langsung saja. Pertama terima kasih atas pertemuan ini, ya, baik yang digagas oleh KTNA dan juga Ketua Kepala Dinas dan Santri Tani, ya, untuk kita dapat bertemu. Kemudian juga terima kasih sekali lagi Bu Mega, nanti berbagi ilmu pengetahuan dan juga nanti harapan kami produk dari teknologi tentang pupuk yang dikembangkan di Sulawesi ini mudah-mudahan nanti juga dapat bermanfaat untuk kita se-Indonesia ini. Kemudian kepada Bapak Ibu kelompok tani, pertama terima kasih kami Firdaus Hayat bahwa selama kurang lebih 10 tahun kita bersama dan juga sebagai sektor pertanian yang tentunya oleh kita dijadikan sebagai penguatan pangan keluarga dengan berbagai macam kegiatan inovasi maupun juga kreativitas yang kita lakukan, dan bahkan kita khusus untuk hortikultura kita telah dapat mensuplai kebutuhan Kota Pekanbaru ini hingga sampai 80%. Dan ini juga tentunya terima kasih. Artinya Kota Pekanbaru sebagai kota dunia usaha, kota entrepreneur, karena kita tidak punya sumber daya alam, maka Kota Pekanbaru ini kegiatan utama di dalam ekonominya adalah jasa, perdagangan, dan juga industri pariwisata maupun juga industri manufaktur. Kemudian sektor pertanian sebagai penyangga utama, penguat utama. Kenapa? Karena butuh pangan. Ya, untuk SDM yang unggul itu pasti butuh asupan ya yang cukup, ya protein, gizi dan lain sebagainya, karbo yang cukup. Maka oleh sebab itu kita harus
menggunakan kesempatan ini bahwa kita berada di kota. Tentu kita tentunya berada di tengah-tengah pasar yang besar. Maka oleh sebab itu saya selalu sampaikan, kita bukan petani biasa, tetapi adalah para pengusaha-pengusaha di sektor pertanian. Alhamdulillah, terima kasih. Ini tadi saudara Supri Esos. Ini kami bina mulai beliau ini mahasiswa dan menjadi ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kota Pekanbaru. Maka kita sampaikan juga, dan kami tidak saya kembali kepada masyarakat. Kami berasal dari masyarakat dan diberikan amanah menjadi pelayan dan pemimpin, dan habis waktunya 10 tahun kami kembali lagi ke masyarakat dan bersama-sama kita di masyarakat untuk mendukung pemerintah. Karena pembangunan Kota Pekanbaru ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tidak bisa. Pemerintah tidak bisa jadi Superman, tetapi kita bisa menjadi super team, sehingga dengan super team apapun yang menjadi rintangan dan halangan bagi kita dalam mencapai cita-cita kita, itu akan mudah kita selesaikan. Apapun yang kita cita-citakan, insya Allah akan dapat terwujud dan mudah terwujud bila kita saling bersama. Umarah, ulama, umat. Maka dukungan dari 3 elemen ini akan memberikan keberhasilan kepada kita. Maka oleh sebab itu, insya Allah kita akan bersama ya di dalam membangun Pekanbaru sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Dan saya di tengah-tengah masyarakat insya Allah akan bersama-sama untuk mendukung pemerintah dan juga ulama di dalam membangun masyarakat Pekanbaru, Provinsi Riau dan NKRI yang kita cintai menjadi negeri yang baldatun warahmatun ghafur, dan juga tentunya masyarakat yang sejahtera dan bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita. Dan hanya kalam, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kami mohon maaf tidak bisa kita bersalaman langsung. Yang kedua, ya karena banyak orangnya. Yang kedua, karena saya ditunggu di kantor Tenayan lagi untuk peletakan pertama pembangunan gedung arsip yang hari ini akan diletakkan oleh Kepala Arsip Nasional Pekanbaru. Karena tadi saya terlambat karena saya mengikuti acara penyerahan penghargaan untuk bidang kearsipan se-Indonesia. Itu dilaksanakan di Pekanbaru, dan yang menyerahkan tadi adalah Menpan RD Bapak Cahyokumolo. Dan ini jamnya, waktunya mestinya saya sudah ada Tenayan, tetapi tadi saya minta izin sama beliau agak terlambat karena saya harus bersilaturahmi dan berjumpa dengan Bapak Ibu yang telah terjadwalkan. Maka oleh sebab itu saya mohon izin untuk Pak Kiai, juga nanti Pak Kiai yang menurunkan sama Pak Kadis ya, dan saya mohon izin untuk menyambut tamu kita di kantor Tenayan. Terima kasih, saya mohon pamit dan mohon izin, dan juga mohon undur diri untuk kembali ke tengah-tengah Bapak Ibu sebagai masyarakat Kota Pekanbaru. Amin. Mohon izin Bapak kita untuk mengabadikan momen ini.